Halo, salam saudaraku yang terkasih. Kita memulai kembali pembacaan renungan pagi hari ya. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Bapa buat semuanya itu Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, beri kami hikmat agar kami mengerti dan dapat menyingkapkan sesuai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman yang kita baca pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1-6. Demikian firman-Nya, jilid 1 Mazmur 1-41. Judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jadi jalan orang benar dan jalan orang fasik itu berbeda, sangat berbeda ya. Orang benar pasti orang yang tulus, sedangkan orang-orang fasik adalah yang berbuat kejahatan. Jadi ayat yang pertama tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang-orang fasik itu yaitu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang pencemooh. Pencemooh itu artinya hidup menurut kejahatan, yang selalu mengulurkan lidahnya, berbuat dosa, berbuat kebohongan. Demikianlah orang-orang benar ya. Makanya katanya kalau kita hidup di dalam kumpulan orang-orang yang kesukaannya kejahatan, maka kita akan terpengaruh dengan kejahatan. Tetapi di ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ini yang sangat perlu kita lakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak mungkin teman-teman kita di lingkungan kita, sekitar kita, ya sama seperti hidup kita mungkin menjalani hidupnya sehari-hari. Tetapi ada satu perbedaan, yaitu kita melakukan hidup yang benar. Tidak seperti yang mereka lakukan, yaitu hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam kebimbangan, kekafiran, yaitu hidup-hidup orang yang benar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Percayalah, sama seperti yang kita baca sebelumnya ya, yaitu hidup di dalam Tuhan, hidup seperti Tuhan. Karena kalau kita menghidupi ini seperti dalam diri kita, maka kita akan sama seperti Tuhan Yesus. Di ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin saudara ya. Jadi dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau misalnya dia di tepi aliran air, pasti banyak menghasilkan buah yang manis, sehingga orang pun bisa menikmatinya kan, menikmati kemanisannya, menikmati
hasil-hasil yang dia dapatkan dari tepi aliran air tersebut. Nah, begitu. Dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, demikian juga kita yang hidup di dalam firman Tuhan. Jika kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, percayalah, hidupmu pasti akan berhasil. Hidup saudara akan pasti tidak akan goyah. Dia tidak akan layu. Apapun cobaan, rintangan, apapun masalah yang kamu hadapi, kamu tidak akan mudah khawatir, mudah tergoncang. Tetap serahkan sama Tuhan Yesus. Di ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik. Nah, seperti orang fasik katanya, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, sekam itu seperti sekam, saya kurang ngerti sih sekam itu apa. Tapi yang ditiupkan angin katanya, berarti dia yang terombang-ambing ya, yang mudah diombang-ambingkan. Apa yang dikatakan orang sini, itu dikerjakan. Mungkin seperti kita hidup di dalam teman-teman kita ya, ataupun saudara-saudara kita mungkin ya. Kalau kita misalnya meminta petunjuk nih, tetapi intinya sekarang kita harus memang meminta petunjuk hidup di dalam Taurat firman Tuhan ini aja. Karena kalau perkataan orang itu bisa saja menghanyutkan kita. Belum tentu apa yang mereka pikirkan itu belum tentu itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun itu orang tua kita sendiri. Percayalah. Belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan kehendaki ya. Jadi jangan seperti sekam yang ditiup angin. Tetap pendiriannya sama firman Tuhan. Lakukan aja apa yang difirmankan Tuhan ini. Makanya katanya direnungkan setiap hari, siang dan malam. Gak ada waktu. Jika kamu punya waktu, serahkan hidupmu sama Tuhan. Berikan aja waktumu. Makanya kita tidak akan goyah kalau kita memiliki firman Tuhan ini dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah tergoyahkan sama perkataan-perkataan orang yang inilah. Yang mungkin kita bisa berpikir ya, itu mungkin salah, tetapi kita mengikuti yang salah tersebut. Kamu berdosa di situ. Dan kamu tidak akan diterima di hadapan Tuhan Yesus. Ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, begitulah ya. Orang-orang fasik memang kalau sudah ditunjukkan kebenaran firman Tuhan, pasti dia tidak akan tahan. Tidak akan tahan dalam penghakiman. Udahlah itu, gak usah lagi dihiraukan lagi firman Tuhan itu. Dan tohoi, sono-sono dok. Kadang pikirannya itu gak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi dibenarkan dengan dirinya sendiri. Padahal dalam firman Tuhan gak benar itu, gak sesuai. Tetapi kebanyakan orang-orang, kebanyakan di antara diri kita membenarkan apa yang kita pikirkan, membenarkan perkataan kita sendiri untuk menjalani kehidupan ini. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah begitu. Kalau misalnya orang-orang benar nih sama orang-orang, ini orang fasik, ini orang benar. Jadi kalau orang benar ini menyatakan yang benar, pasti dia tidak akan tahan. Dia panas telinganya. Sehingga dia tidak akan tahan dalam kumpulan orang benar. Makanya katanya terang itu tidak dapat bersatu dengan gelap. Terang itu terpisah. Malam dan siang hari terpisah. Tidak ada
yang bisa dapat bersatu. Ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, inilah intinya upah dari semua perbuatan kita selama di bumi ya. Jika kita hidup di dalam benar itu, Tuhan akan mengenal, Tuhan akan mengetahui tulusnya hati kita. Jadi jangan pernah suam-suam kuku, jangan pernah berbuat semaumu. Ikuti aja apa yang kata Tuhan. Dan ingat, kata firman Tuhan, kalau misalnya kamu hidup di dalam Tuhan, maka kamu akan berhasil. Jadi kalau kamu tidak hidup di dalam firman Tuhan ini, kamu tidak akan pernah berhasil sedikitnya. Ya, buat aja lah dulu 1 hari, 2 hari kamu berhasil. Tetapi upahnya adalah maut. Sayang sekali kan? Kalau kita melihat orang-orang banyak yang sudah mati, yang tidak disangka-sangka ya, kehidupannya nggak ada sakit, tiba-tiba besoknya mati. Dan juga maut yang tiba-tiba datang. Banyak hal contohnya, tidak perlu saya sebutkan, mungkin saudara-saudara bisa tahu ya. Banyak hal yang kita lihat, kecelakaan-kecelakaan yang pada saatnya tidur, besoknya sudah mati. Jadi saudara, selagi masih ada waktu, hiduplah benar, hiduplah tulus. Jangan pernah kamu membuang-buang waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna. Apalagi salah satunya kamu mempunyai keluarga. Jika kamu mempunyai keluarga, tetaplah pertahankan apapun itu. Apapun masalahnya, dibenahi kembali. Jangan malah meninggalkan dan membuat egonya masing-masing. Karena kamu sudah hidup di dalam satu, bukan dua lagi. Kalau kamu ingin terpisah dengan istri dan anakmu, atau bahkan dengan suamimu, sama saja, itulah membuat egonya masing-masing. Jadi begitu saudaraku, jika nasihat yang dirimangi saja, apakah hidupnya benar? Nasihatnya tuh nasihat-nasihat yang kita dapatkan dari orang-orang fasik, orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, kita rimangi saja. Apakah dia melakukan seperti itu? Kalau dia melakukan seperti itu dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sangat bagus, saya angkat jempol. Akan tetapi, jika dia tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi dia memberikan nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pastinya percayalah kamu akan hidup di dalam kebinasaan. Kan itu kata firman Tuhan ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kamu tidak akan pernah berhasil sama sekali. Serahkan sama Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, dan hidupilah firman Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan ini adalah Allah sendiri, Allah yang menjadikan semuanya. Tuhan sangat mudah membalikkan telapak tangan. Seperti ini. Hidupmu juga bisa dibalikkan seperti membalikkan telapak tangan. Jadi jangan pernah bermain-main, hidup tulus, jangan neko-neko. Tuhan memberkati kita yang hidup di dalam kebenaran. Saya percaya saudara-saudara juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan,
tidak hidup di dalam menurut nasihat orang fasik. Karena nasihat orang fasik adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang pencemooh, hidup di dalam kegelapan, hidup yang dikuasai kegelapan, hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidup di dalam kejahatan. Begitulah firman Tuhan yang saya dapatkan, yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Buat teman-teman yang diberkati, terima kasih, selalu hidup di dalam firman-Nya Tuhan. Jangan pernah membuang waktu-waktu yang Tuhan masih beri kesempatan pada saat ini. Kamu masih bisa menghidup udara secara gratis. Ayo, mari kita benahi hidup kita, perbarui hidup kita dengan takut akan Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang saya dapat bagikan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa atas segala cinta Tuhan kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin hidup benar. Kami tidak mau Tuhan hidup di dalam nasihat orang fasik. Karena nasihat orang fasik adalah kejahatan, pencemooh, hidup di dalam kegelapan. Kami tidak mau itu Tuhan. Tapi kami mau hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang akan hidup, yang akan bergerak, yang akan bekerja dalam pribadi kami. Dan kami tentunya Tuhan, jika Engkau telah memanggil kami siap Tuhan. Dan kami sudah membenahi diri kami Tuhan. Kami sudah mempersiapkan hidup kami sama seperti wanita-wanita yang bijaksana Tuhan. Tidak seperti wanita-wanita yang bodoh yang tidak mempersiapkan waktu kedatangannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah menjadi doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami berdoa buat keluarga kami Tuhan, yang menjadi masalah apapun itu Tuhan Yesus. Engkau yang akan bukakan jalan bagi kami Tuhan. Kami mau hidup benar, kami mau hidup tulus, kami mau hidup sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan beri terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom.